Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman juga sahabat-sahabat yang lagi menonton di video ini, kali ini Damar Busana akan membuat tutorial cara menjahit baju batik pria menyatukan motif sahabat-sahabat ya. Nah, sebelum simak video ini silahkan sahabat-sahabat tombol like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial yang terbaru. Nah, tanpa nunggu lama, saya akan menjahit baju pria menyatukan motif. Baik teman-teman, di sini saya akan menjahit untuk kemeja pria yang tadi sudah saya upload cara membuat polanya. Nah, sekarang saya akan menjahit. Nah, setelah kita potong bahannya, ya, di sini teman-teman atau sahabat-sahabat bisa membuat peralatan terlebih dahulu seperti ini ya. Kain keras, ini buat kerah, namanya kain keras atau kain kucing sahabat-sahabat ya, yang ada lemnya. Setelah kita potong, baru kita lengketi di setrika ya, di setrika seperti ini. Nah, di sini saya lengketi kain tangerin biar lebih kuat pas bagian lancipnya sini sahabat-sahabat ya. Nah, setelah kita potong, dan saya cara membuat kerahnya seperti ini itu biar simple ya. Ini tidak usah perlu dipotong, cukup di lubangi tengah aja agar nanti biar mudah melipatnya sahabat-sahabat ya. Dan ini kita potong 2 lembar untuk pas bagian kerah yang dalam. Dan ini buat mangset. Mangsetnya tadi ada 25 cm, kita ukur 25 cm ya. Pas 25 cm. Dan sekarang kita menjahit peralatan terlebih dahulu sahabat-sahabat ya. Nah, ini pas bagian bawah, tempal bawah ya. Biasanya kalau logonya ada di tepi ini itu biasanya pas bagian bawah. Jadi pas kerongan sini berada di bawah. Nah, ini kita jahit terlebih dahulu pas bagian sini. Kita lipat aja. Kita jahit kurang lebih 1 sepatu lebih sedikit. Dan terima kasih buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah di-sub di channelnya Damar Busana. Dan nanti sahabat-sahabat silahkan berkomentar ya. Silahkan berkomentar. Pada intinya di sini saya ingin sekali berbagi ilmu sahabat-sahabat ya. Untuk itu sahabat-sahabat saya mohon berkomentarlah agar saya tahu apa yang teman-teman atau sahabat-sahabat inginkan. Nah, seperti itu. Setelah kita jahit untuk mangsetnya, ini kita lipat seperti ini ya. Kita lipat. Ini biar pas, kita tandai seperti ini. Kita jahit. Bagian sini. Kita kunci yang kuat. Ini jahit melengkung. Dan cara menjahit melengkung harus hati-hati sahabat-sahabat ya. Harus siap menjahit melengkung. Ini kurang pas, saya paskan terlebih dahulu. Dan cara menjahitnya jangan terlalu mepet, kurang lebih ada restan 1 mili sahabat-sahabat. Karena nanti kalau dibalik itu hasilnya rapi. Selanjutnya kita potong semestinya aja kampuhnya, jangan terlalu lebar, kurang lebih setengah senti. Kurang lebih setengah senti. Kita potong seperti ini. Dan selanjutnya kita balik. Kita gedeti seperti ini ya. Dan kita tandai. Kita tandai. Ini pas waktu menjahitnya nanti. Dan setelah itu kita potong semestinya aja kurang lebih 1 cm. Lanjut untuk menjahit mangset yang satunya. Nah, ini kita potong seperti tadi ya, potong
kurang agak mepet sedikit. Ini kita potong kurang lebih setengah senti, jangan terlalu lebar. Kita balik. Lalu kita tandai kembali. Nah, di sini saya menggunakan kapur tulis biasa aja, sahabat-sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini kita sisir. Itu dengan maksud agar nanti kalau kena air itu mudah membersihkan. Jangan memakai kapur kain. Itu kapur kain biasanya sulit kalau kena air. Jadi pengaruh dengan kebersihan, sahabat-sahabat ya. Nah, sekarang saya akan menjahit pas bagian kerah. Kerah ini juga kita jahit seperti ini, kita balik. Kita jahit kurang lebih 1 sepatu lebih sedikit. Selanjutnya di sini kita potong semestinya aja, kampuhnya jangan terlalu lebar. Dan kita buat lapisan yang bagian dalam. Nah, sini ya. Di sini saya lengketi kain tangerin agar lebih mudah, ya, lebih rapi nanti hasilnya. Dan jangan lupa kita pasangkan pengaitnya, pancingan untuk pas bagian kerah yang lancip ini, sahabat-sahabat ya. Caranya seperti ini, kita jahit. Nah, ini kita jahit dari sini. Dan nanti menjahit kemeja pria, ini langsung jadi, sahabat-sahabat ya, agar sahabat-sahabat atau teman-teman itu lebih mudah. Jadi tidak saya potong-potong. Jadi apa adanya, nanti biar lebih cepat paham. Nah, ini kita ikatkan untuk benang pancingannya. Ini kurang dari 1 langkah jarum. Kita ikatkan benang pancingan. Putar pakai tangan. Nah, setelah itu kita ikatkan pancingan benang. Ini berfungsi nanti agar kalau dibalik itu mudah dan rapi. Nah, ini baru kita jahit. Dan cara menjahitnya pun juga jangan terlalu mepet, kurang lebih dikasih restan setengah 1 mili ya, 1 mili. Nah, ini kita jahit pelan-pelan aja biar hasilnya lebih maksimal rapi, karena pas bagian kerah itu terletak kerapian, sahabat-sahabat. Nah, ini juga kurang dari 1 langkah. Kita ikatkan benang pancingan seperti ini ya. Nah, ikatkan benang pancingan. Dan pas bagian sikunya ini harus pas juga. Nah, selanjutnya kita potong semestinya aja, kampuhnya jangan terlalu lebar. Kita potong seperti ini ya. Nah, pas bagian sikunya sini harus dipotong dengan pas. Ini batas jahitan, jangan sampai kepotong jahitan ya. Yang penting harus pas dengan jahitan. Nah, ini kelihatan, sahabat-sahabat ya. Ini harus pas. Nah, sekarang kita balik. Kita balik pelan-pelan seperti ini. Lalu kita tarik benang pancingan ini. Inilah fungsinya tadi, sahabat-sahabat ya. Nah, ini hasilnya juga lebih mudah dan rapi.
Ini selanjutnya kita rapikan seperti ini. Dan untuk itu saya sarankan sekali lagi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat, siapkan palu kecil seperti ini untuk merapikan pas bagian yang tebal. Nah, kita ketik seperti ini. Dan jangan lupa ini kita tandai juga. Kita tandai juga. Ini pakai pulpen aja kelihatan. Ini batasnya juga kita kasih tanda. Nah, selanjutnya kita potong kurang lebih 1 cm. Jangan terlalu lebar. Kita kurangi sedikit. Lalu kita lipat jadi 2, seperti ini kita paskan. Nah, setelah itu kita tarik. Di sini ketemulah as tengah. Nanti harus ketemu sama kerongan lingkar leher badan belakang ya. As tengahnya harus pas. Dan selanjutnya saya akan menjahit untuk saku. Nah, ini saku masuk. Kita membuat peralatan ya. Saku masuk dan ini badan depan sebelah kiri yang ada sakunya ya. Dan nanti sahabat-sahabat kalau model batik itu biasanya kancingnya tertutup, itu jadi harus diitik terlebih dahulu seperti ini ya. Diitik terlebih dahulu seperti ini. Setelah diitik baru kita kunci pas tengah-tengahnya. Agar nanti pas waktu kita jahit seperti ini, itu tidak buka-buka sahabat-sahabat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Nah, ini kita lengketi kain tangerin pas bagian sini ya, kurang lebih kelebihannya itu dari sini sahabat-sahabat ya. Dari sini, dari tepinya as tengah, dari as apa itu? Dari tepinya badan depan itu kurang lebih ada minimal 13 cm ataupun kita buat 15 cm. Kita lipat seperti ini ya. Ini pas batasnya. Saya biar lebih paham sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita lipat. Setelah itu kita lipat kembali. Nah, di sini. Lalu dilipat sekali lagi seperti ini. Baru kita itik seperti ini sahabat-sahabat ya. Nah, ini cara mengitiknya. Dari tepinya masuk kurang lebih 2 cm kurang 2 mili. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya akan membuat untuk saku bobok untuk baju batik pria. Nah, di sini kita carikan motif yang pas seperti ini. Nah, kita carikan motif yang pas. Ini pas batasnya bibir saku. Ini kita lipat. Kita lipat, kita satukan. Nah, ini nanti mudah-mudahan bisa pas motif sahabat-sahabat ya. Nah, sekarang kita jahit terlebih dahulu. Lebar bibir saku itu 2 cm. 2 cm kita tandai. Lalu kita garis. Kita garis 2 cm. Nah, ini kita jahit. Dan selanjutnya sahabat-sahabat juga siapkan juga untuk kain saku. Nah, seperti ini ya. Ini dari bahannya cukup, jadi tidak perlu lapisan. Untuk saku kita buat lebarnya 18 cm kali 42 cm atau 45 juga nggak apa-apa. Nanti kalau kelebihan bisa dipotong. Nah, ini kita ukur. Sesuaikan lebar bibir saku. Jadi ada 2 cm. Dan di sini dari tepinya masuk kurang lebih 7 cm.
lebar sakunya 13 cm. Kita garis dari 2 cm sini. Nah, seperti ini ya. Lalu di atasnya kita garis kurang lebih 1 cm. Nah, ini kita garis agak serong, masuk ke dalam. Ini juga masuk ke dalam. Selanjutnya, kita tempelkan terlebih dahulu untuk sakunya, sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita masukkan dari dalam. Ini kita pegang seperti ini. Ini saya paskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini harus pas sahabat-sahabat ya. Dan nanti kalau kesulitan megangnya seperti ini, nanti sahabat-sahabat bisa pakai jarum pentul. Dijarumi terlebih dahulu. Nah, ini saya pegang seperti ini aja. Sekarang kita jahit pas bagian sini. Cara menjahitnya dari atas. Ini sambil kita tekan agar tidak geser sakunya. Nah, ini kita jahit. Agak serong. Nah, selanjutnya kita jahit untuk bibir sakunya. Bibir saku seperti ini sahabat-sahabat ya, kita paskan motifnya. Nah, di sini sudah pas. Setelah itu kita lipat untuk mengetahui batasnya. Nah, di sini kita tandai batasnya biar kelihatan. Nah, di sini kita balik. Nah, kita balik, kita tembusi dari sini. Ya. Setelah itu, ini cara menjahitnya, kita balik seperti ini. Kita lipat batasnya tadi, lalu kita paskan. Nah, di sini harus pas sahabat-sahabat ya. Harus pas. Sekarang kita jahit, kita kunci yang kuat. Ini kita paskan seperti ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya tanpa terkecuali yang sudah senantiasa simak terus dari tayangan Damar Busana. Dan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang lagi belajar membuat kemeja, menjahit kemeja pas bagian saku. Dan nanti pun langsung jadi sahabat-sahabat ya. Maka dari itu jangan di-skip video ini agar sahabat-sahabat lebih paham cara menjahit kemeja pria batik menyatukan motif. Nah, ini kita potong pas bagian sini. Ini kurang lebih dari batas lebarnya saku, masuk kurang lebih setengah senti. Dan di sini juga ini kita kurangi aja sedikit. Nah, ini kita potong. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Setelah itu kita potong, kita belah sakunya. Ini pas tengah-tengahan jahitan. Setelah itu kita belah. Dan cara membelahnya pun harus hati-hati sahabat-sahabat. Harus hati-hati seperti ini ya. Ini sambil jari tengah sama kelingking itu merasakan pas ujung gunting agar nanti tidak kepotong sama badan. Nah, ini pas kenakan ujung gunting. Ini jangan sampai melebihi jahitan, harus pas. Kalau di atasnya kita melebihi sedikit tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Nah, pas bagian sini juga kita belah. Yang atas dilebih sedikit tidak apa-apa, nanti ikut kejahit. Kalau yang bawah harus pas. Nah, ini harus pas. Selanjutnya kita masukkan sahabat-sahabat ya. Kita masukkan. Nah, ini kita balik sekalian.
ini hasilnya. Kita rapikan. Nah, ini udah pas banget ya motifnya. Dan setelah itu kita balik. Ini kita kunci sama kain saku. Kita jahit dengan kain sakunya. Ini cara menjahitnya jangan sampai melebihi lebar saku. Paling tidak kurang dari 1 cm. Agar nanti biar mudah cara melipatnya ya. Melipat saku pas bagian tepi. Nah, ini sekarang saya lipat sakunya. Dan untuk saku ya, ini pas batasnya. Nah, kita lipat dulu aja. Untuk kedalaman saku baju kemeja pria, saku bobok itu kurang lebih kisaran 18 cm sahabat-sahabat ya. Itu udah ukuran handphone ya. Itu handphone biasanya sudah masuk. Nah, ini kurang lebih 18 cm. Sekarang kita pegang seperti ini, kita balik. Kita balik. Nah, di sini seperti ini hasilnya sahabat-sahabat ya. Setelah itu pas bagian sini kita balik ke bawah seperti ini sambil kita tekan. Kita tekan ya. Pas bagian badan juga dibalik. Nah, seperti ini. Ini sambil kita dorong dari dalam pakai jari telunjuk kiri. Nah, di sini kita tekan. Ini kita jahit pas jahitan sahabat-sahabat ya, dengan kain saku. Kita jahit. Bagian yang pertama tadi, yang bagian atas. Nah, ini kita kunci. Kita potong semestinya aja. Yang atas juga kita potong seperti ini. Selanjutnya kita kembalikan ke atas. Di sini kita tindes. Kita tindes jahitan. Nah, selanjutnya kita jahit pas bagian sini sahabat-sahabat ya. Kita potong dulu bagian tepinya saku, itu kita potong semestinya aja. Ini berhubung tidak ada furingnya, jadi kita lipat ke dalam biar rapi hasilnya. Kita potong pas bagian bibir sakunya ya, kampung bibir sakunya kita potong kurang lebih 1 cm dan sakunya kurang lebih 2,5 cm agar nanti bisa melipat dengan mudah. Ini sekarang kita lipat untuk sakunya. Kita lipat ke dalam. Dan sahabat-sahabat bisa pakai rudi kecil seperti ini untuk memudahkan kita cara melipat. Nah, ini kita tinggal tarik aja. Ini kita lipat juga. Kita tarik. Dan setiap berhenti itu jarum usahakan tertancap agar tidak geser jahitan. Nah, kita lipat ke dalam. Nah, selanjutnya pas bagian sini juga kita lipat sahabat-sahabat ya. Kita lipat. Biasa aja seperti ini. Nanti ketindes juga ya. Kita lipat seperti ini. Dan selanjutnya kita kunci pas bagian tepinya saku. Nah, ini sudah jadi pas bagian dalam, jadi kita kunci pas bagian tepinya saku. Ini kita paskan.
kita tekan seperti ini, lalu kita buka bibir sakunya, dan pas bagian kampus bibir saku kita tekan. Ini baru kita buka. Nah, itu pas tekuan kita kunci. Dan ini kita kunci. Ini harus kuat. Dan ini kita potong semestinya aja. Setelah itu kampuh bibir saku. Benangnya lepas sahabat-sahabat ya. Dan selanjutnya pas bagian sini juga kita lipat. Nah, ini kita tekan, baru kampuh, kita tekan juga, kita buka. Lalu kita jahit, kita kunci yang kuat. Nah, ini kampuhnya kita kurangi. Nah, ini sudah jadi sahabat-sahabat ya. Dan di sini bisa dikunci sedikit aja biar lebih rapi. Paling tidak kunci 2 mili, yang terlalu lebar. Nah, ini cara membuat saku bobok untuk kemeja pria ya, bagian atas. Kita rapikan benang-benang yang tidak perlu. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya, untuk saku bobok pas motif. Dan selanjutnya pas bagian sini sahabat-sahabat bisa dijahit. Ini kita jahit sekalian. Tapi jangan lupa harus diitik terlebih dahulu ya, untuk membuat kancing tertutup. Itu biasanya kalau kemeja pria, model batik itu kancingnya pasti tertutup sahabat-sahabat. Nah, ini kita jahit. Ini sambil kita tekan agar nanti bisa pas. Kita ratakan. Dan lebarnya kurang lebih 4 cm sahabat-sahabat. 4 cm. Ini kita jahit. Dan di sini kurang dari 4 cm pas batas lipatan, bisa dikurangi sedikit. Apa itu? Lipatannya agar tidak terlalu tebal. Nah, ini kita kurangi. Baru kita jahit. Nah, ini sudah jadi untuk badan depan sebelah kiri yang ada sakunya. Nah, sekarang saya akan menjahit atas bagian badan depan sebelah kanan. Kalau badan depan sebelah kanan itu cuma kita kunci aja atas bawah aja sahabat-sahabat ya. Nah, ini kita potong pas. Ini benangnya kok lepas-lepas aja ini sahabat-sahabat. Nah, ini yang bawah juga kita kunci. Nah, selanjutnya saya akan membuat belahan lengan panjang ya, atau klep namanya. Nah, di sini kita ambil salah satu lengannya. Nah, ini pas bagian dalam sahabat saya, pas bagian dalam. Ini pas bagian dalam. Dan kita siapkan juga untuk klep. Klep bahannya seperti ini ya. Ini kurang lebih 4 cm, panjangnya 15 cm sampai 20, nanti kalau kepanjangan bisa dipotong. Kalau klep besar itu panjangnya 20, dari sini 8,5, dari sini 7,5. Pas bagian sini agak serong ya. Nah, sekarang kita jahit pas bagian klepnya yang kecil. Nah, ini saya ambil salah satu klep yang kecil. Kita jahit yang sebelah sini. Ini cara menjahitnya kurang lebih
satu sepatu. Dan dari belahan kurang lebih dikasih kelebihan 1 cm. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya kita menjahit pas bagian klep yang besar. Klep yang besar, ini pas bagian dalam, ini juga pas bagian dalam lengannya. Jadi kalau menjahit klep atau belahan itu menjahitnya dari dalam. Nah, di sini kita jahit kurang lebih 1 sepatu. Dan ini kita buat sama jaraknya. Kita kunci. Dan selanjutnya kita kurangi klep yang besar yang sebelah sini. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Lalu pas bagian sini kita gedeti biar nanti lebih mudah cara menjahitnya. Lalu kita kenip pas bagian sini. Cara mengenipnya bentuk segitiga. Ini harus pas dengan jahitan. Pas jahitan. Setelah itu kita balik. Kita balik. Nah, di sini kita lipat keluar ya. Nah, ini setelah kita lipat keluar kampuhnya. Sekarang kita balik klepnya. Kita balik, dilipat keluar. Seperti ini. Yang klep kecil juga kita lipat keluar. Dan nanti teman-teman atau sahabat-sahabat bisa langsung praktekkan sendiri di rumah ya, sesuai kemampuan sahabat-sahabat. Dan nanti kalau ada yang belum paham silahkan berkomentar. Pada intinya di sini Damar Busana ingin berbagi ilmu, khususnya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang benar-benar serius belajar menjahit baju atau kemeja pria. Nah, ini kita jahit pas bagian sini. Setelah itu jarum tertancap kita belokkan, kita paskan dengan belahan, kita kunci belahannya. Nah, ini kita potong semestinya aja, kurang lebih 1 cm. Seperti ini sahabat-sahabat ya. Nah, selanjutnya kita menjahit bagian klep yang besar. Ini kita potong. Nah, ini kita lipat seperti ini. Ini kita paskan. Jarum tertancap, kita angkat sepatunya, kita paskan. Lalu kita lipat. Di sini cara melipatnya seperti ini ya. Nah, ini sambil kita tekan. Kita tekan. Kita tidak lepas. Posisi jarum tertancap, kita putar-putar seperti ini agar tidak geser jahitan. Nah, ini kita paskan dengan belahannya. Nanti kita kunci. Ini batas belahan. Dan cara menguncinya pun ini agak berbentuk segitiga seperti ini. Nah, ini cara membuat belahan lengan panjang atau klep ini namanya ya. Nah, sekarang saya akan menjahit klep untuk yang satunya. Untuk klep yang satunya kita jahit. Ini juga dari dalam cara menjahitnya. Nah, kurang lebih 1 sepatu lebih sedikit, tidak apa-apa ya, atau 1 sepatu.
kunci yang kuat. Kita tandai biar pas. Nah, selanjutnya ini jangan lupa kita potong juga, kurang lebihnya segini. Ini kita gedeti. Dan pas bagian sini kita belah. Kita belah. Ini harus pas cara membelahnya. Setelah itu kita balik. Kita lipat keluar. Lalu kita balik klepnya. Balik keluar klepnya. Nah, sekarang kita tindas dengan jahitan untuk klep yang kecil terlebih dahulu. Kita tindas. Ini batas belahan, dan belahannya jangan lupa kita kunci sekalian. Nah, ini kita potong semestinya aja, kayak yang sini. Sekarang kita menjahit klep yang besar. Atas belahan, jarum tertancap, kita paskan posisinya. Kita lipat. Nah, kurang lebih sama dengan yang tadi. Ini sambil kita tekan agar tidak lepas nanti. Kita buka sedikit untuk mengetahui batas belahan. Nanti biar pas cara menguncinya. Nah, ini cara membuat klep atau belahan lengan panjang. Nah, sekarang lanjut menjahit, menggabungkan. Nah, cara menggabungkan caranya seperti ini sahabat-sahabat ya. Kita gabungkan badan depan sama badan belakang. Diawali dari bahu paling atas. Nah, ini bahu paling atas sebelah kiri. Bahu paling atas sebelah kiri kita jahit kurang lebih lebarnya 1,5. Kita paskan, kita kunci yang kuat. Nah, ini kita jahit juga bahu yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita obras terlebih dahulu. Ya, kita obras terlebih dahulu. Cara mengobrasnya badan depan di atas.
di sini saya sudah mengobrasnya sahabat-sahabat ya. Dan selanjutnya kita tandai as tengahnya. Nah, cara menandai as tengah, caranya seperti ini. Kita gabungkan pangkal lengan antara badan depan sama badan belakang. Nah, ini pas bagian pangkal lengan, kita paskan. Lalu kita tarik ke atas, sahabat-sahabat ya. Kita tarik ke atas seperti ini. Ini pas bagian bahu paling atas. Ini pangkal lengan yang bagian bawah. Ini bahu paling atas. Nah, ini kita tarik. Lalu kita tandai seperti ini. Nah, di sini ketemulah as tengahnya. As tengah nanti harus ketemu sama as tengah lengan. Ya, ini pas jahitan, ini as tengahnya. Dan yang satunya juga harus ditandai. Harus ditandai. Caranya kurang lebih sama, kita satukan pangkal lengannya antara badan depan sama badan belakang. Lalu kita tarik ke atas seperti ini. Lalu kita tandai, kita kenip. Nah, ini ketemulah as tengah. Nanti harus ketemu sama as tengah lengan. Nah, sekarang saya akan menjahit lengan. Untuk menjahit lengan, di sini teman-teman atau sahabat-sahabat harus benar-benar pahami ya, agar nanti hasilnya maksimal rapi. Dan cara menjahit lengan yang benar itu lengan harus berada di bawah. Ya, lengan berada di bawah. Nah, di sini posisi lengan sebelah kanan. Ya, posisi lengan sebelah kanan. Kita menjahit lengan sebelah kanan. Caranya seperti ini. Ini kita cek terlebih dahulu antara pangkal lengan sama lengan. Juga as tengahnya kita paskan nih sahabat-sahabat ya. Ini kita paskan seperti ini. Ini as tengah lengan sama pangkal lengan. Nah, di sini sudah benar sahabat-sahabat ya. Karena kemarin pas bagian badan pangkal lengannya saya kurangi setengah senti, itu memang agak panjang lengan sedikit, itu memang betul seperti itu. Jadi kita paskan pas bagian sini, nanti badannya agak ditarik sedikit biar tidak ada kerutan. Nah, seperti itu. Itu betul-betul sahabat-sahabat harus pahami. Nah, caranya kita langsung jahit aja ya, biar lebih paham. Dan cara menjahit lengan itu sedikit demi sedikit, jangan dikunci as tengahnya. Ya, jangan dikunci as tengahnya. Jadi kita jahit dari sini. Kita jahit sedikit demi sedikit. Dan ini badan agak ditarik sedikit aja sahabat-sahabat ya. Kalau lengan dibiarkan aja. Yang penting kita sambil tekan. Ini sambil kita tekan agar kampuhnya bisa sama. Dan sesekali kita harus cek as tengahnya itu harus sama ya. Nah, ini as tengah lengan dan ini as tengah pangkal lengan harus pas seperti itu. Nah, ini sudah pas. Dan itu sudah bisa dipastikan sahabat-sahabat ya, kalau menjahit lengan berada di atas, itu badan pasti ada kerutan. Suatu contoh itu pakai jadi. Nah, itu teman-teman atau sahabat-sahabat bisa cek sendiri ya, kalau pakai jadi itu pasti ada kerutan pas bagian badan, itu kelihatan sekali. Itu biasanya menjahit lengannya berada di atas. Itu sudah bisa dipastikan. Lengan berada di atas, hasilnya kurang bagus nanti. Nah, kalau tidak percaya nanti sahabat-sahabat bisa buktikan sendiri. Nah, di sini lanjut menjahit untuk lengan. Dan untuk itu saya sarankan sekali lagi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah senantiasa simak terus tayangan dari Damar Jimmy ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu sekali, khususnya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang belajar menjahit. Dan nanti teman-teman atau sahabat-sahabat bisa berkomentar. Pada intinya saya ingin berbagi ilmu. Dan nanti khususnya bagi sahabat-sahabat yang berkomentar, insya Allah pasti saya respon nih sahabat-sahabat ya. Nah, sekarang saya akan mengobrasnya. Dan cara mengobrasnya itu badan di atas. Ya. Ini kita jahit terlebih dahulu pas bagian lengan yang sebelah kiri. Ya, nah, kita jahit terlebih dahulu lengan yang sebelah kiri belum. Nah, ini kita jahit lengan yang sebelah kiri. Di sini juga kita cek as tengahnya. Nah, ini
lengan, yang di bawah agak lebih sedikit, memang seperti itu sahabat-sahabat ya. Ini kita paskan, setelah itu kita jahit. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkenan berkomentar, dan mudah-mudahan ini jadi puas hasilnya ya. Kemarin katanya mau bikin pola kemeja pria, dan ini sudah saya upload cara membuat pola kemeja pria, juga cara menjahitnya, dan nanti bisa langsung praktekkan sendiri di rumah. Dan saya sarankan sekali lagi, bagi yang pemula itu jangan langsung kain pelanggan ya, jangan langsung kain pelanggan, lebih baik kita beli bahan sendiri ya, bahan sendiri kita buat sendiri dulu. Paling tidak pemula itu harus belajar menjahit bajunya sendiri sahabat-sahabat ya. Kalau sekiranya sudah yakin, baru diterapkan di konsumen. Jadi tidak terlalu berisiko sahabat-sahabat ya. Itu pengalaman yang sudah saya alami. Jadi saya sarankan jangan langsung ke bahan konsumen. Ini memang menjahit lengan itu tidak bisa mengambil terlalu panjang, jadi harus sedikit demi sedikit. Yang penting kampuhnya pas sahabat-sahabat ya. Ini sudah pas, kita kunci. Nah sekarang saya akan mengobrasnya. Nah ini saya sudah mengobrasnya sahabat-sahabat. Nah ini hasilnya. Dan cara mengobrasnya itu badan berada di atas, nanti jatuhnya kampuh ke lengan. Nah sekarang langsung saya akan menjahitnya pas bagian lengan. Menjahit pas bagian lengan. Nah seperti ini ya, kita jahit pas bagian lengannya. Kita paskan. Dan ini kampuh jahitan pas bagian pangkal lengan itu harus dipaskan. Harus dipaskan. Dan kampuhnya jatuhnya ke lengan. Nah, ini jatuhnya ke lengan, kampuhnya. Yang bawah juga jatuhnya ke lengan ya. Kita paskan jahitan. Dan pas bagian pangkal lengan itu harus dikunci yang kuat. Itu biasanya rawan sobek. Nah, seperti ini. Dan nanti pas bagian jahitan samping itu ada belahannya. Dan nanti cara menjahitnya di sini sahabat-sahabat ya. Dari kotornya kurang lebih ada 18 cm, kita tandai. Ini pas batas menjahitnya ya, karena ada belahan samping. Ini sambil kita paskan, pas bagian terakhir jahitan itu harus pas. Nah, ini pas bagian sini kita kunci yang kuat. Dan yang satunya juga saya jahit. Ini kampuh kita jatuhkan ke lengan, posisinya ini harus pas, kita kunci yang kuat. Dan ini jangan lupa kita tandai ukur 18 cm, ini udah saya tandai sahabat-sahabat ya. Kita kunci yang kuat batasnya. Dan setelah itu kita obras terlebih dahulu, dan cara mengobrasnya badan depan di atas. Nah setelah kita obras, sekarang kita menjahit pas bagian belahan samping. Nah ini kita jahit pas bagian belahan samping.
seperti ini. Dan maaf sekali sahabat-sahabat ya, itu ada suara berisik, ada penggilingan padi itu sahabat-sahabat ya. Mungkin kalau kedengaran itu suara penggilingan padi. Jadi saya minta maaf ya. Itu sampai terdengar sampai di sini dan mudah-mudahan tidak mengganggu. Dan ini kita lipat pas bagian belah sini. Nah, selanjutnya kita menjahit belahan samping untuk yang satunya. Kita jahit belahan samping yang satunya. Nah, ini sahabat-sahabat. Kita paskan. Nah, ini untuk belahan samping sudah jadi sahabat-sahabat. Sekarang saya akan menjahit pas bagian mangsetnya ya. Mangset seperti ini caranya. Nah, ini kita gedeti. Ini kita paskan. Nah, di sini kita lipat terlebih dahulu pas bagian lui atau wirunya. Ini kita paskan dengan jahitan ya. Kalau sudah pas, di sini kita lipat ke belakang atau jatuhnya ke klep. Nah, seperti ini. Lalu kita kunci jahitan sedikit aja. Nah, setelah itu kita cek sahabat-sahabat ya, kita cek, kita ukur. Melingkarnya itu harus sama sesuai dengan panjang mangset. Nah, ini panjang mangset kurang lebih ada 25 cm, jadi harus ada 25 cm nanti ya. Nah, ukur. Melingkar pas ujung lengan, kita paskan dengan mangset. Nah, ini ada 26,5 sahabat-sahabat ya. 26,5. Jadi gini aja, kita kurangi dari jahitan biar lebih mudah. Nah, kita kurangi dari jahitan kurang lebih segini ya. Nah, ini kita colongkan sedikit. Nah, sekarang kita cek kembali. Nanti udah pas 25,5 apa belum ini ya. Nah, ini udah pas sahabat-sahabat ya. Sekarang saya akan menjahit untuk mangset. Nah, ini kita tandai terlebih dahulu pas bagian klepnya, biar nanti menyatunya itu bisa sama. Kita tandai seperti ini kurang lebih 1 cm. Ini kita tandai. Dan cara menjahit mangset itu dari dalam. Seperti ini ya, dari dalam. Kita jahit mangsetnya dari dalam. Ini kita sambil tekannya ini. Kita kunci. Lalu kita buka sedikit seperti ini ya. Ini kita paskan. Ini sekali kita cek untuk terakhir jahitan harus pas. Nah, ini udah pas sahabat-sahabat. Udah pas. Kita kunci yang kuat. Setelah itu kita tindas dengan jahitan. Caranya kita balik. Nah, kita balik keluar seperti ini. Ini sudah kita balik. Sekarang kita tindas. Cara menindasnya pas bagian agak tepi aja.
kita tindas menepi. Ini harus pas dengan jahitan ya, tembusannya. Biar pas bagian bawah ikut ketindas jahitan. Nah, sekarang saya akan menjahit untuk mangset yang satunya. Mangset yang satunya juga kurang lebih sama. Ini kita kedeti pas bagian jahitan yang bawah. Ini kita lipat pas bagian peluinya. Kita lipat seperti ini ya. Kita kunci. Setelah itu kita ukur. Lingkarnya harus 25,5. Ini masih lebih sedikit lagi sahabat-sahabat, jadi kita kurangi aja dari jahitan bawah ya, kita kurangi aja dari bawah. Nah, sekarang saya akan menjahit pas bagian mangset, dan jangan lupa di sini kita tandai agar nanti bisa menyatu ya. Nah, ini kita jahit dari dalam. Nah, seperti ini ya, kita kunci yang kuat. Kita jahit sedikit demi sedikit, karena ini pas bagian ujung lengan itu tidak leluasa sahabat-sahabat ya, jadi harus sedikit demi sedikit. Nah, ini masih lebih sedikit sahabat-sahabat ya. Coba ini saya cek kembali. Nah, ini kita tambah aja dari peluinya sini. Kita tandai, biar nanti tidak terlalu ribet. Kita geser, kita tambah sedikit seperti ini. Kita agak kunci lagi. Sekarang lanjut menjahitnya pas bagian sini. Jadi tadi saya tidak ukur kembali sahabat-sahabat ya, jadi ada kelebihan sedikit lagi ya. Nah, ini udah pas mudah-mudahan. Nah, ini udah pas. Udah pas. Kita jahit. Sekarang kita balik mangsetnya. Kita jahit dari luar. Dan setelah ini nanti teman-teman atau sahabat-sahabat jangan di skip video ini, karena setelah ini saya akan menjahit pas bagian kerah ya. Dan mungkin ini teman-teman yang nanti-nanti. Dan ini tidak saya potong-potong, jadi langsung menjahit kemeja pria langsung jadi. Untuk mempermudah teman-teman atau sahabat-sahabat lagi menyimaknya ini ya, biar tidak kecewa. Nah, sekarang kita jadikan dulu untuk mangsetnya yang kurang sedikit.
Nah, ini udah jadi sahabat-sahabat. Nah, sekarang saya akan menjahit kerah. Nah, ini teman-teman yang menjahit kerah yang masih merasa kesulitan bisa simak. Nah, ini kita paskan terlebih dahulu pas bagian badan depan, kanan dan kiri, bagian bawah. Ya, pas bagian bawah kita paskan seperti ini. Lalu kita raba seperti ini sahabat-sahabat ya. Kita raba. Nah, di sini teman-teman bisa tandai pas batas keronggan. Ya, kita tandai dari luar ini ya, dari luar. Agar nanti bisa menyatu antara kanan dan kiri kerahnya. Nah, sekarang saya akan menjahitnya. Dan ini sebelum kita jahit, kita cek terlebih dahulu lebih baik ya. Nah, di sini dari as tengah kerang lingkar leher sama kerah kita satukan. Kita raba, kita cek seperti ini. Kita cek. Nah, ini udah pas sahabat-sahabat ya. Udah pas dengan tandanya. Nah, sekarang kita awali menjahitnya dari badan depan sebelah kanan. Badan depan sebelah kanan. Di sini kita kunci sedikit aja. Dan mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah sering simak, itu kurang lebihnya sama sahabat-sahabat ya, cara menjahit kerahnya ya. Cara menjahit kerahnya kurang lebihnya sama. Caranya seperti ini, kita kunci kurang lebih setengah senti, jangan terlalu lebar. Sekarang kita menjahit pas bagian sini. Dari keronggan sebelah kiri. Nah, ini juga harus dipaskan batasnya. Nah, di sini kita kunci yang kuat, sahabat-sahabat. Kita kunci yang kuat. Jarum tertancap, kita jahit sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini ya. Setiap berhenti, usahakan jarum tertancap. Sepatu kita naik turunkan. Nah, seperti ini untuk ngepaskan. Paskan pas bagian sini ya. Nah, seperti ini. Dan sesekali kita harus sering cek keronggan apa itu as tengah keras sama keronggan lingkar leher. Itu harus pas ya. Ini harus pas. Ini udah pas. Dan kampuh bahu jatuhnya ke belakang ya. Nah, kita paskan seperti ini. Untuk menjahit kerah itu tidak bisa mengambil terlalu panjang sahabat-sahabat ya. Jadi sedikit demi sedikit, setiap berhenti usahakan jarum tertancap, sepatu kita naikkan, kita paskan. Nah, kuncinya seperti itu. Nah, ini udah pas. Nah, selanjutnya kita kurangi kampuhnya pas bagian sini. Ini pas bagian tempat kancing. Dan ini pas bagian lubang itik juga kita kurangi agar nanti tidak terlalu tebal. Untuk kampuhnya kita potong-potong seperti ini. Tuh, agar nanti hasilnya bisa halus dan rapi. Itu kuncinya sahabat-sahabat ya. Nanti bisa langsung dipraktekkan sendiri di rumah. Dan mungkin ini yang bisa apa itu saya sampaikan ya. Dan ini mungkin sangat membantu. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang belajar menjahit baju pas bagian kerah. Nah, sekarang kita lanjut mengunci pas bagian ujung kerah sini sahabat-sahabat. Ini kita paskan seperti ini, kita balik. Nah, ini kita kunci yang kuat. Dan maaf sekali sahabat-sahabat ya, itu mungkin suaranya sangat mengganggu, jadi saya minta maaf. Itu
kebetulan sekali pas ada penggilingan padi di depan rumah, sahabat-sahabat. Nah, ini kita kurang sedikit dan mudah-mudahan tidak mengganggu sahabat-sahabat. Nah, ini kita paskan. Nah, ini kita rapikan. Dan yang satunya juga kita rapikan. Kita rapikan. Kita jahit pas sebelah sini. Maaf sahabat-sahabat ya, terkena kamera jadi agak goyang. Nah, setelah kita kunci, kita potong agak serong. Ini kita kurangi sedikit agar nanti tidak terlalu tebal. Lalu kita balik. Nah, kita balik, kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita lipat ke dalam kampuhnya. Nah, sekarang saya akan menjahit pas bagian sini, sahabat-sahabat ya. Menjahit pas bagian sini. Kita awali menjahitnya dari sini, dari badan depan sebelah kanan dari dalam. Ini kita tindas, ini kampuh kita masukkan ke dalam biar rapi. Kita tindas pas tepinya. Ini cara menjahitnya agak menepi. Dan pas bagian sini dikasih kampuh kurang lebih dikasih retan 1 sepatu. Posisi jarum tertancap, baru diputar agar tidak geser jahitan. Nah, ini jaraknya 1 sepatu. Kalau lebih sedikit bisa. Ini jarum tertancap, kita putar. Nah, ini kita paskan. Kita masukkan kampuhnya, sahabat-sahabat, biar nanti hasilnya maksimal rapi. Kita masukkan ke dalam kerah kampuhnya. Nah, seperti ini. Ini harus dipaskan juga sambil kita ratakan kerahnya. Ini posisi sudah merata, sahabat-sahabat ya. Nah, ini langsung terus menjahit tas bagian sini. Maaf sahabat-sahabat, ini benangnya habis. Saya ganti terlebih dahulu sampai tidak terasa ini ya. Nah, ini saya ganti terlebih dahulu. Nah, sekarang lanjut menjahitnya. Yang kurang pas bagian sini tadi. Ini kampuh kita masukkan ke dalam kerah. Ini sambil kita tekan, sahabat-sahabat, jangan ini harus dipaskan kerahnya. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita cek hasilnya. Dan ini benang pengaitnya bisa dilepas. Yang sini juga bisa dilepas. Nah, seperti ini sahabat-sahabat ya. Ini sudah kelihatan sekali. Ini belum disetrika aja sudah terasa kelihatan halus dan rapi, tidak menggelombang. Nah, sekarang tinggal menjahit pas bagian bawah. Saya kira teman-teman atau sahabat-sahabat lebih paham.
Nah, itulah tadi sahabat-sahabat ya cara menjahit kemeja pria untuk batik menyatukan motif. Jika sahabat-sahabat suka video ini, silakan sahabat-sahabat tombol like dan subscribe-nya agar saya tidak bosan-bosannya membuat tutorial yang terbaru. Nah, sekian saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.